sterilisasi, peralatannya harus ada DTT atau sterilisasi tadi. Terserah mau sterilisator, autoclave, ataukah rebusan atau kukusan atau oven ya. Kemudian ini tempat penyimpanan tromol, kalau ini digunakan untuk penyimpanan kasa, kapas atau handscoon. Jangan lupa nanti ini setelah proses sterilisasi ditempeli, diberi tanda label tanggal berapa. Karena tadi ada jangka waktu pemakaian ya. Ini kain steril putih. Kemudian harus disiapkan tempat mencuci tangan. Ini harusnya kalau sesuai gambar tadi kayak wastafel gitu ya. Setelah itu untuk mencuci nanti. Ini tadi yang sudah direndam larutan enzimatis kurang lebih 10 menit. Kemudian harus siap sabun, gelas ukur. Ini tadi gelas ukur digunakan untuk membuat larutan enzimatis tadi, karena kan ada permintaan 1 liter 10 mili, berarti nanti disesuaikan di sini ya gelas ukurnya. Atau kalau saudara mau membuat DTT kimiawi kan juga berarti perlu pakai gelas ukur. Kemudian sikat, terus ini sarung tangan kerja ya yang digunakan untuk DTT sterilisasi. Ini adalah APD kita. Saya mau melakukan DTT sterilisasi, saya gunakan APD. Ini topi ya dipakai. Masker ini saya ginikan aja ya. Masker, kacamata pelindung tidak saya pakai ya, pokoknya nanti kalau ini saudara harus mempraktekkan ya. Kacamata, pakai kacamata. Terus setelah itu pakai sepatu boot. Udah ini. Sudah, saya siap ini. Terus setelah itu pakai sarung tangan kerja. Nah, kemudian ini kita kasih air ya, terlebih dahulu dikasih air, kemudian ini air untuk membilas, kasih sabun secukupnya. Setelah itu kita ambil
searah 1, 2, 3, 4, kemudian 1. Ini juga sama searah ya, 1, 2, 3, 4 searah. Baru dimasukkan di air sabun. Ini juga sama searah, masukkan di air sabun. Ini dibersihkan sampai bersih. Ini saya meraktekannya, pokoknya penting ini ya. Kalau realnya nanti kalau ada darah ya berarti harus dibersihkan sampai bersih. Ini dibuka, bersihkan. Nah, kemudian dengan air sabun juga sama ya, di cairan sabun sampai bersih. Saya agak cepat aja ini. Dibilas di air bersih. Kemudian kalau saudara ingin DTT kimiawi, berarti ini sudah disiapkan dulu dengan larutan enzimatis 0,1% ya, sesuai dengan takaran yang ini tadi. Ini dibilas di air yang mengalir. Bilas, dikeringkan dulu, ditaruh di apa namanya? Ini nyalakan, bersihkan. Setelah itu direndam selama 20 menit. Cara memasukkannya harus bersamaan. Direndam bersamaan. Sudah selama 20 menit. Setelah 20 menit diambil. Nah, cara pengambilannya berarti sudah harus siap apa namanya? Koretan yang steril. Anggap aja ini koretannya sudah steril ya. Kalau sudah steril, diambil, dikeringkan aja di angin-angin. Terus ini dalam kondisi terbuka ya, jangan tertutup begini naruhnya. Kalau tertutup kan nanti ini apa namanya jadi tidak steril. Ditaruh. Ditunggu sampai kering. Kalau sudah kering ditutup, taruh di lemari penyimpanan. Diberikan tanggal sterilisasi. Sudah. Ini kalau yang DTT kimiawi. Kalau yang apa namanya oven seperti tadi ya, saudara tinggal memasukkan aja di bagian bawah tadi, dinyalakan yang bagian bawah. Kalau sama atas tadi pakai apa namanya kasa napas, berarti nyalakan abdon. Kalau dimasukkan di oven kering 170 derajat Celcius dengan lama waktu sekitar 60 menit. Kalau direbus sama dibungkus seperti tadi, ya sudah selesai. Setelah digunakan di listrik, nah ini dibuka di bawah diisi air, ya diisi air. Kemudian baru yang bagian atas ini digunakan untuk meletakkan alat-alat.
bagian suhunya ya. Nah, ini suhunya ini diatur 20 menit. Terus kemudian baru di on. Nah, sudah ketika nyala. Setelah nyala, nanti baru setelah itu berhenti selesai, terus suhunya sudah kembali 0. Baru kemudian dicabut listriknya, tunggu selama beberapa menit. Ketika sudah baru dibuka air kerannya, airnya dibuang baru diambil. Kalau yang ini, nah ini yang agak lebih berbahaya karena modelnya seperti presto. Bisa kalau kita salah membuka, ya, apa ya? Ini hasilnya lepas karena tekanannya tinggi. Kayak sama presto kan yang bagian atasnya kan kalau kita atas susu membuka kan dia langsung loncat terus gitu kan. Ini sama, diisi oleh air, kemudian alat-alat dimasukkan. Setelah itu baru untuk kunci ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya dikunci, baru kemudian dinyalakan listriknya. Setelah itu kita tunggu. Nah, nanti dia berada di suhu 121 derajat Celcius, itu artinya sudah maksimal. Baru setelah itu diturunkan pelan-pelan udaranya, ini dibuka, kemudian ini bisa dibuka dulu, yang ini dulu, sampai dia selesai uapnya. Ininya listriknya sudah dicopot. Nanti kalau uapnya sudah keluar semua, sudah habis, baru yang bagian ini dibuka pelan-pelan sampai suhunya mulai turun. Itu menunjukkan di sini ya, suhunya indikatornya di bagian ini. Nah, kalau sudah turun, sudah sampai di bawah 100, baru dibuka pelan-pelan. Lalu setelah itu diambil. Ini contoh yang menggunakan DDT, autoclave, timba dari autoclave yang kotak itu ya. Sebenarnya DDT. Kemudian ada juga DDT kimiawi. Kalau DDT kimiawi berarti menggunakan larutan enzimatis direndam selama 20 menit. Ada bedanya dengan yang awal. Kalau di awal itu kan kita juga ada ya dekontaminasi awal. Setelah selesai tindakan, alat direndam di larutan klorin selama 10 menit atau larutan enzimatis selama kurang lebih 10 menit. Ya, setelah itu baru kita cuci bersih. Setelah cuci bersih baru di DDT kimiawi selama 20 menit. Setelah itu nggak boleh dikasih sabun lagi, langsung tinggal dikeringkan aja. Tapi sekarang jarang yang menggunakan DDT kimiawi karena itu tadi ya, DDT kimiawi tidak bisa membunuh sampai tingkatan virusnya, dia mungkin hanya patogen mikroba tertentu aja. Nah, ini untuk tempat sterilisasi nanti harus seperti ini modelnya, jadi harus punya ruangan tersendiri, nggak boleh guna dapur. Meskipun dia menggunakan ini, ya perebusan-perebusan, tapi ini diusahakan sendiri. Wastafel itu juga sendiri. Wastafel cucian makanan dan wastafel itu mencuci bekasnya darah harus beda. Kemudian jangka waktu penyimpanan alat. Nah, kalau dibungkus 1 lapis, disimpan dalam tempat tertutup itu 1 minggu. Kalau sudah diletakkan di tempat terbuka, artinya 2 hari. Contoh, saudara kan punya kasa kapas. Saudara taruh di tromol itu misalnya. Di tromol tidak dibuka sama sekali, berarti jangka waktunya adalah 1 minggu. Ketika sudah nggak ada yang pakai, misalnya Bu, saya ini sterilisasi sudah 1 minggu yang lalu gitu. Terus ini saya pakai, langsung boleh apa enggak? Nggak boleh. Harus disterilisasi ulang karena jangka waktu penyimpanannya adalah 1 minggu. Kalau saudara habis sterilisasi misalnya, kemudian habis itu Bu, ini ada orang bersalin, saya ambil separuh, kan sudah dibuka tuh. Nah, berarti jangka waktunya hanya 2 hari. Sisanya kalau nggak dipakai berarti harus disterilisasi. Ya. Kalau yang dibungkus double 2 lapis itu bisa bertahan 3 minggu.
Kalau diletakkan di dalam ruang terbuka atau sempat dibuka berarti dia 2 minggu. Karena kalau dilapis-lapis otomatis akan lebih maksimal lapisannya terkontaminasi dengan lingkungan yang ada di luar. Lebih baik dibandingkan kalau hanya 1 lapis. Nah, ini nanti tahapan pemrosesannya. Jadi nanti tetap wajib menggunakan APD karena di situ masih ada darah, ada cairan yang tertinggal ya. Kemudian pre-cleaningnya merendam seluruh permukaan peralatan ini dengan enzimatis selama 10-15 menit. Baru kemudian dibersihkan, bisa menggunakan manual atau mekanik. Mekanik itu mungkin mesin cuci yang sudah otomatis ya. Kemudian baru diproses seterusnya. Nah, ini prinsip pengemasannya pun juga harus selama 10 menit. Itu semua tahapan DDT maupun sterilisasi pasti akan direndam di tahapan awal 10 menit. Setelah itu baru disabun, dibersihkan ya. Baru kita pilih mau pilih DDT atau mau pilih sterilisasi atau mau pilih menggunakan autoclave timba atau autoclave yang panjang ini. Nah, ini dimasukkan di autoclave kan tidak bisa. Maka jalan satunya adalah DDT kimiawi. Caranya bagaimana? Ya kontainer ini tinggal di dalamnya langsung diisi cairan kimiawi, itu aja selama 20 menit. Yang kita pakai kan hanya bagian dalam aja, bagian luar kan nggak bisa kita pakai. Karena kalau mau direndam cairan timba yang besar ini pun juga akan susah. Maka yang di bagian dalam aja sudah dikasih larutan kimiawi, ditutup, direndam aja selama 20 menit, selesai kan bagian dalamnya. Nah, setelah itu dibuang airnya, nggak boleh diapa-apakan lagi. Dilap ya nggak boleh, lapnya saudara harus menjamin steril gitu. Kalau lapnya diambil dari yang jemuran yang kita cuci biasa, ya balik lagi nggak steril lagi nanti gitu. Jadi biarkan aja, tunggu sampai dia mengering sendiri. Setelah itu baru kalau sudah kering semua, nggak ada airnya, dimasukkan alat-alatnya satu persatu. Sama kayak saudara punya toples buat naruh kasa atau kapas, maka pilihannya adalah DDT kimiawi. Meskipun secara teori sterilisator itu lebih bagus dibanding DDT, tapi ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa memaksa untuk selalu menggunakan sterilisator. Sudah sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, saya. Nah, setelah kalau kita sudah proses alat, maka berikutnya adalah pengelolaan limbah. Nah, limbah ini nanti dibagi, ada limbah cair, limbah padat, dan ada limbah gas. Limbah cair itu contohnya apa? Ya, darah, cairan, air ketuban, lendir, itu contohnya limbah cair. Limbah padat contohnya kasa yang harus kita pakai, kapas, handscoon, itu limbah padat. Limbah gas, limbah gas, kentut itu limbah gas juga ya. Limbah gas itu ya kentut bisa jadi. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan kimia yang dia gampang menguap. Nah, itu termasuk limbah gas, di mana mungkin ada bahan-bahan kimia itu yang sifatnya toksik, bisa mengganggu pernafasan, gitu ya contohnya. Mungkin kalau di rumah sakit kita jarang sih berhubungan dengan limbah gas, kecuali kalau di bagian laboratorium itu pun limbahnya tidak sebesar kayak misalnya terjadi letusan gunung Merapi misalnya ya, yang nanti dia ada seperti sekarang yang gunung Ruang, itu kan dihubungkan dengan kadar sulfida yang ada di ini kan di udara. Nah, itu adalah limbah gas. Tapi untuk di lingkungan kesehatan